Nasional Demokrat diprediksi menjadi partai politik baru paling serius yang bisa bersaing dengan partai politik mapan lainnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menghelat apel siaga di Gelora Bung Karno akhir Februari lalu. Inilah pengerahan massa paling banyak oleh partai politik yang mengembuskan restorasi Indonesia itu. Secara simbolis, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh melantik Dewan Pimpinan Ranting seluruh Indonesia. Merekalah ujung tombak Nasdem untuk meraup target suara di atas 10% dalam pemilu 9 April mendatang. Sejak mencuat sebagai satu-satunya parpol baru yang lolos ke pemilu 2014, Nasdem banyak dibicarakan. Rapornya di survei terbilang menjanjikan. Dalam survei Litbang Kompas Desember 2013, elektabilitas atau angka keterpilihan Nasdem melejit hingga 6,9%, duduk di peringkat kelima dari 12 parpol. Namun, rapor elektabilitas Nasdem masih naik turun. Dalam polling lingkaran survei Indonesia Januari 2014, elektabilitas Nasdem hanya 2%. Terakhir menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting, elektabilitas Nasdem sebesar 3,8%. Angka yang cukup untuk mengantar Nasdem lolos ke parlemen. Apakah rapor itu bisa bertahan di pemilu 9 April? Mungkinkah Nasdem bakal menjadi salah satu kekuatan menentukan di jagat politik Indonesia? Saham Indovision itu kapan barusan? Ya, selamat berjumpa kembali dalam The Headline spesial pemilu dan kami kali ini menghadirkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan juga ada panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Surya, 10% target optimis begitu ya? Moderat. Moderat. Jadi target pesimisnya berapa? Ya, target pesimisnya pasti harus lolos dari parliamentary threshold kan? Ya, parliamentary threshold 3,5. Jadi kalau lolos parliamentary threshold ya 3,5 cukup lagi. Namanya saja pesimis. Karena ditanya target pesimis. Optimisnya 10%. Di atas 10%. Oke. Berarti ya pokoknya yang pasti lolos parliamentary threshold. Sekarang sudah aman dong ya. Di antara survei-survei raport bayangannya sudah di atas parliamentary threshold. Bang Don. Iya, raport bayangannya begitu Bang. Partai baru dengan... Saya nggak enak ngomong sama Bang Surya. Saya 13 tahun bekerja bersama Bang Surya, jadi ini jeruk makan jeruk. Jadi ini ada hal yang subjektif, tapi mudah-mudahan saya tidak subjektif. Ini sebenarnya dialog media dengan media, dengan konglomerat media? Dengan konglomerat dan anak buah di media. Begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Bang Surya, kan ini kan survei itu kan ada A, ada B, ada C, jadi begitu beragam begitu. Bang Surya percaya yang mana sebetulnya dari survei-survei yang ada ini? Saya percaya pada semua survei yang memang didasarkan oleh keteguhan dan prinsip-prinsip profesionalisme yang diyakinin dan dijalankannya. Nah, itulah survei yang harus kita yakinin. Ketika survei tidak menjalankan atau deviasi terhadap keteguhan profesionalisme itu, karena kepentingan-kepentingan yang memang meninggalkan azas kaidah profesionalisme, meninggalkan etik profesionalisme, saya pikir jangan kita percaya. Bang, karena kan beberapa survei itu kan ada survei pesanan. Jadi kemudian beberapa parpol begitu rendah di hasil survei, memang saya tidak percaya. Tapi begitu tinggi, oh ya benar itu. Kira-kira itu kan yang kita hadapi beberapa waktu ini. Padahal sekarang Nasdem sebenarnya dalam posisi bagus-bagus saja di survei. Di semua survei saya bilang kan begitu. Jadi bagus-bagus saja. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi tetap aja ada yang kemudian tidak dipercaya. Lembaga survei. Artinya bukan masalah percaya atau tidak percaya, tapi kita tentu mengingatkan bagaimanapun survei dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang kita miliki dalam perkembangan zaman, itu bisa kita jadikan sebuah alat navigasi yang memberikan sebuah proyeksi ke depan dari target dan goal yang ingin kita capai. Tapi pasti survei tidak menentukan segala-galanya. Nah, bahaya sekali kita ketika kita mendirikan suatu institusi partai politik, apalagi partai baru seperti Nasdem, dia berandalkan kepada kepentingan survei semata-mata, kemudian mengandalkan survei semata-mata. Biasanya partai punya survei internal. Iya, betul. Nasdem dalam survei internalnya kira-kira dapat berapa persen dalam pemilu ke depan ini? Kalau persentasenya sudah pasti seperti saya katakan tadi, 10%. hampir sama seperti apa yang digambarkan oleh Litbang Kompas ya.
Itu saya pun Mendekati surprise ya, 10. karena hampir Ya. sama ya. Ya, Saya pikir Kompas tentu sebuah institusi yang cukup kredibel. bukan karena sama-sama media toh Bukan ya. karena sama-sama subjektif media. Tetapi ketika survei internal dilakukan, saya keperintahkan, kita harus berani melihat wajah kita sendiri secara real, mungkin di mana jerawatnya, di mana ada hal yang tidak pantasnya. Sebelum ya. sampai ke jerawat, Pak, kita boleh bercerita keunggulan karena ini partai baru dan kemudian langsung sampai di, saya boleh bilang di posisi menengah begitu ya. Keunggulan dari partai ini apa? Sehingga Jelas. kemudian dapat segitu. Begini, berbicara mengenai keunggulan tentu yang bisa memberikan judgement dan sebenarnya penilaian yang objektif itu bukan Nasdem. Tapi kan Salah ada kalau ditanya kepada Nasdem. tapi kan ada kemudian Kan dalam analisa beberapa internal, ya. statement Bang Surya, Ya, kemarin itu saya baca 77 kursi ya, sampai ke 100 kursi. ya. Sebelumnya dibilang masuk ke 3 besar. Ya. Itu kan berarti ada hal yang berbeda antara hasil survei, taruhlah Kompas tadi menempatkan itu misalnya hampir 7%, lalu kemudian yang lain-lain di bawah itu dengan target yang ada yang menurut Bang Surya itu terjadi di lapangan sampai menyebut 77 kursi atau 100 kursi begitu Bang. Kira-kira bagaimana sampai angka seperti itu bisa diperoleh? Sederhana sekali, Bung Don. Bahwasanya kalau kita bicara parliamentaries tingkat nasional atau kursi untuk DPR RI itu sudah tidak lagi akan berubah. Dia Betul. dipastikan diperebutkan 560 kursi. Jumlah kursinya yang ada. 560 kursi ini terbagi dari dapil, 77 daerah pemilihan atau dapil. 77 daerah pemilihan ini dibagi dua lagi. 39 di daerah pemilihan Jawa, konsentrasi Jawa, 38 dapil itu di luar Pulau Jawa. Nah, dari sini kita harus menghitung biji kita. Kalau kita mau berbicara elektabilitas kursi, lupakan dulu sesaat ketika kita berbicara popularitas vote. Ya. Berapa persentase perolehan suara nasional, tapi berapa probability, sejauh mana keyakinan kita. Kita misalnya mengambil dapil pertama Iya, iya. dari wilayah bagian barat Indonesia, Aceh misalnya. Di sana Iya. ada 2 dapil. Dan itu di snapshot lebih Harus di-snapshot lebih dalam. Oke. Nah, kalau kita tidak meyakinin itu, ya kita meraba. lalu dapatlah angka tadi itu ya. Dapatlah angka tadi. Kalau posisi ya memang beda antara menghitung nasional dengan kemudian dapil per dapil. Kekuatannya di dapil mana saja? Hampir merata ini Hampir Nasdem. merata. Yang paling lemah di dapil mana? Saya pikir kalau bisa saya katakan yang Tidak ada yang lemah kata Bang Surya. Tidak ada. Kenapa? Karena saya memang sudah ada bayangkan. daerah dapil yang hanya 3 kursi. Ya. DPR RI-nya ada juga 1 dapil yang 10 kursi. Oke. Nah, katakan Kepri. 1 wilayah provinsi, 1 wilayah. Kita Hanya 1 sebutlah Kepri yang kemudian 3 kursi. Iya. Kira-kira Nasdem dapat Dapat berapa? 1. Bang, Oh. ini kan hampir semua pemimpin politik optimis. Tapi ini kan persaingannya kan kayak main di lapangan becek nih. Ya. Tapi kita sudah datangin orang ke sini. Dia bilang kami dapat di situ. Bahkan partai yang dari survei itu 0,5% atau bahkan 2% tidak mencapai parliamentary threshold. 0, tetap yakin yakin sampai gitu parliamentary. dengan persaingan di lapangan seperti ini. Sebenarnya harusnya kita memberikan apresiasi, Don. Bagaimana kalau dia pun hanya untuk sekedar memberikan keyakinan pada dirinya sudah tidak ada? Nung coba. Iya kan? Iya, iya. Sekedar memberikan keyakinan pada dirinya, apalagi memberikan keyakinan pada publik. Artinya kalau kita mengambil dengan approaching pendekatan positive thinking, saya pikir kita appreciate lah itu. Toh mereka adalah partai peserta pemilu yang resmi. Ya. Mereka berhak datang dengan obsesi-obsesi mereka, goal-goal besar mereka. Ya. Kembali seperti pertanyaanmu tadi, Nung. Itu kan ada sesuatu yang membuat target itu tercapai dan itu kan ada visinya, ada ideologinya, ada sesuatu kalau bahasa ekonominya kan barang dagangannya gitu, komoditinya. Apa dalam satu kalimat Bang Surya membuat publik untuk kemudian mencapai angka seperti itu dalam pemilu kali ini? Sederhana sekali. Saya hanya menawarkan, kalau masyarakat menganggap institusi partai politik yang ada dari 9 partai politik yang selama ini sudah berbuat baik, optimal,
perasaan hatinya senang, gembira, prestasinya, moralitasnya bagus. Jangan pilih partai baru seperti Nasdem, salah. Pilih aja partai lama. Karena hanya dua, partai baru atau partai lama. Ya. Satu-satunya partai baru hanya Nasdem. Kalau memang sudah kinerja partai-partai lama ini bagus, mantap, sanubari batiniahnya juga senang, menganggap Indonesia sudah maju, jangan kasih tempat. Tapi kesimpulan abang gimana partai lama nih itu? Nah, artinya kalau memang masyarakat, saya katakan kesimpulan masyarakat, memang memerlukan, perlu ada upaya peningkatan kinerja, perlu peningkatan daripada komitmen, perlu peningkatan daripada output, daripada apa yang dikatakan sebagai amanah yang bisa dipercaya, dipegang, dan menghasilkan komitmen yang mengikat. Lebih dekat, lebih hangat, lebih jujur daripada memilih yang lama. Kenapa nggak pilih yang baru? Ada partai baru, tapi kemudian masyarakat juga ada pilihan untuk partai oposisi yang sebelumnya oposisi. Itu juga sebuah pilihan dari masyarakat selain partai yang memerintah sekarang. Bagaimana kemudian caranya Nasdem untuk kemudian sampai ke pemilu dan kemudian strateginya untuk mendapatkan 100 kursi lebih ya? Kita akan bicara sesaat lagi ya, Pak. Tetaplah bersama The Headlines, mimpi besar Partai Restorasi. Sejumlah pihak menduga menonjolnya pamor Nasdem karena pengaruh media yang dimiliki oleh Surya Paloh. Benarkah begitu? Benarkah begitu? Ada benarnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya media. Sekarang aja saya tidak terlalu menonjol, apalagi tanpa media. Dan itu termasuk langkah yang cukup ampuh untuk sedikit efisiensi. Tidak juga. Ya, tidak juga. Tidak juga. Tetap saja biaya. Bagian dari institusi yang memberikan dukungan, saya percaya itu. Tapi sebagai langkah yang cukup ampuh tidak juga. Masyarakat kita menginginkan berbagai macam kelengkapan persyaratan yang memungkinkan tampilnya suatu institusi itu sebagai institusi yang kuat, kokoh, dan tentu bisa mendapatkan mandat dan kepercayaan dari mereka. Antara lain faktor figures. Bagaimanapun kuatnya media yang memberikan dukungan padanya, ketika figuresnya memang bukan figures yang diterima oleh masyarakat, dia punya resistensi, dia punya rekam jejak dengan catatan-catatan khusus. Ini orang ini berat nih katanya. Ini tiba-tiba dia mau memimpin negeri ini katanya ya. Nah, ini mereka juga punya, masih tidak semuanya mereka kehilangan daya ingatan mereka. Jadi kalau bicara strategi kemudian menggunakan media sendiri itu hanya sebagian saja begitu. Saya pikir itu bahagian saja. Yang bukan hanya keseluruhnya kita andalkan itu. Bang Don. Gini Nung, saya mengenal Bang Surya bayangkan 13 tahun. Cukup panjang. Mendirikan media sejak awal, itu saya juga sudah ikut. Sangat kenal begitu ya. Sangat mengenal, lalu kemudian begini, Bang Surya ini merasa media itu adalah gagasannya. Media itu adalah dirinya. Sehingga kalau Anda membaca media Indonesia atau menonton Metro, itu betul-betul Bang Surya sebetulnya. Kalau kata anak muda sekarang, Bang Surya banget gitu. Jadi itu yang saya pahami. Sampai-sampai kemudian dia all out untuk memperjuangkan eksistensi medianya. Saya ingat waktu Harian Prioritas, orang takut pada waktu itu pada zaman Soeharto. Tetapi begitu suara Sinar Harapan di Bredel, dia bilang, hitamkan itu tajuknya. Orang mengenal Surya Paloh memang sebagai tokoh di media. Itu betul. Makanya saya ingin mengatakan ini supaya kemudian kita lihat bagaimana korelasinya antara kemudian perlakuannya dalam politik dan media sekarang ini gitu. Kemudian ketika kita dikasih peringatan keras terakhir Bang, saya masih ingat, dibuatlah editorial 3 kalimat, lalu di bawahnya begini, taruh itu tanda pentung di belakangnya. Saya wartawan kecil waktu itu. Beliau ini ngomong dengan Nasruddin Has almarhum sama Pandan Nababan. Kamu tulis itu tanda pentung dan masih ada itu sekarang. Lalu kemudian belum orang bicara tentang judicial review. Bang Surya sudah melakukan judicial review atas Permenpen soal pemberedaran pers. Yang ingin saya katakan begini. Ketika kemudian dia terjun di politik dan itu track recordnya sudah sangat lama bahkan lagi dari muda. Memang media kemudian tidak bisa dilepaskan dari apa yang dia inginkan, gagasannya lalu kemudian disampaikan lewat situ, termasuk gagasan politiknya. Saya tidak heran ketika Metro kemudian Nasdem ya masuklah di situ. Memang kritiknya Bang, media
medianya Bang Surya itu terlalu banyak digunakan untuk kepentingan Bang Surya gitu. Itu kira-kira kritiknya. Sudah Itu pernah dipanggil KPI juga kan gara-gara itu ya? Saya ingat ya. Iya. Dan jawaban ke KPI waktu itu apa? Saya kan tidak bekerja di media itu. Ya, mereka sebagai eksekutif yang jawabnya itu ya. Tapi satu hal yang ingin saya berikan sebagai ilustrasi. Misi arti institusi media pers ini kan tetap tidak harusnya bergerak, berubah. Misi utama adalah dia memberikan informasi yang seluas-luasnya. Kemudian memberikan nilai edukasi, pendidikan yang sebaik-baiknya. Baru yang ketiga memberikan hiburan. Inilah dia sebuah misi yang terangkai secara baik. Bahagian daripada moralitas, kaidah institusi media. Mas. Kalau institusi ini tidak terganggu, kita harus hormati. Kalau ada yang terganggu, kita harus perbaiki. Apa yang terganggu, Bang? Saya tidak melihat ada yang terganggu. Ketika media-media yang saya inginkan, memang untuk mengelaborasi, menjelaskan pikiran-pikiran, politik gagasan yang saya miliki. Saya lebih bangga sebagai pemilik. Saya katakan berulang kali di mana saja, kapan saja. Bukan dengan keuntungan yang kalian laporkan, yang lebih bertambah. Tapi sejauh mana kebanggaan masyarakat terhadap kehadiran institusi kita dan kebanggaan kalian sebagai pekerja media. That make me more proud of you. Ada satu hal yang kemudian menjadi perbincangan adalah karena Nasdem ini beriklan hanya di grupnya Bang Surya. Iya, sederhana jawabnya. Karena ownernya uangnya nggak banyak. Coba dia banyak uangnya. Dia harus bisa beriklan di mana aja. Karena nggak logik kalau dia hanya beriklan di institusinya sendiri. Bukan karena dia terlalu percaya diri. Bukan dia karena menganggap hanya institusinya sudah cukup untuk mempengaruhi semua publik. Jawabannya yang jujur. Uangnya nggak cukup. Saya ingat, Bang, waktu di forum Pemret di Bali ya. Kan waktu itu ada Pemret itu mengundang para pemilik media. Konglomerat media lah, termasuk Bang Surya. Lalu di situ dipersoalkan tentang penggunaan media oleh pemiliknya sendiri gitu. Saya ingat Dahlan Iskan waktu itu ngomong, saya tidak akan menggunakan media saya untuk kepentingan kampanye saya gitu. Bang Surya menjawab agak beda untuk saya dan itu mengejutkan saya dan saya belum pernah dapat. Daripada nonton sinetron yang membodohkan, kan lebih baik gagasan kebangsaan saya yang saya sosialisasikan. Nah, argumen itu tetap tidak cukup karena tetap ada kritik kan gitu. Karena kemudian kalau Bang Surya merasa bahwa Bang Surya merasa sebagai orang yang paling Indonesia sendiri, ini kan juga bisa bertabrakan dengan gagasan-gagasan orang lain di sekitar kita gitu, Bang. Gitu. Saya minta tanggapannya itu. Saya pikir benar sekali. Problematik kebangsaan kita ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, satu kelompok, satu golongan. Kita lah yang bersama-sama harus bisa menyadari betapa permasalahan ini hanya mungkin kita selesaikan ketika kita ada semangat kohesif di antara kita. Ketika ada semangat saling menghargai di antara kita, saling memerlukan di antara kita. Tapi kalau semangatnya berubah menjadi semangat saling mencurigai, negara akan semakin berat lagi. Ketika kita sudah meninggalkan prinsip-prinsip nilai kaidah, mengedepankan positive thinking, tapi membaliknya menjadi negative, prejudice, maka interaksi sosial kita tidak sehat. Maka saya katakan, media yang saya miliki, saya katakan sekali lagi, berikan kebanggaan, publik mengapresiasi itu. Kalian bangga bekerja di situ. Ketika ini tidak ada kebanggaan seperti itu, tidak ada. Bahkan saya selalu katakan, kalau saya mempunyai kesempatan, ada uang yang lebih banyak, saya nggak memerlukan iklan lagi. Saya bilang kalian bikin aja berita politik yang sebanyak-banyaknya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ada satu hal saya ingat dari survei LSI dan IFES tentang iklan di media. Jadi televisi memang itu dianggap cara ampuh untuk memperkenalkan partai politik atau memperkenalkan tokoh figur. Tetapi kemudian masyarakat juga sangat aware. Mereka tidak begitu saja percaya bahwa iklan ataupun berita apalagi di media sendiri untuk satu tokoh tertentu itu layak dipercaya. Tanggapannya, Bang? Saya sepakat. Tidak ada yang berbeda dengan pikiran saya. Nah, makanya saya katakan kepada siapapun yang ingin mensosialisasikan misi, visi dari apa yang diyakininya untuk bisa mendapatkan keyakinan yang sama di masyarakat, itu diperlukan satu konsistensi perjuangan yang panjang.
Dia tidak bisa hanya dengan mengharapkan semuanya akan selesai dengan suatu produk yang serba instan. Ya kan? Tiba-tiba mau jadi pimpinan, tiba-tiba mau sudah memiliki media, kemudian mau menawarkan diri menjadi kepala negara, kepala pemerintahan negeri ini. Tunggu dulu. Harus berani menghadapi konsekuensi, belum tentu masyarakat. Ya, kita berarti balik pada posisi bahwa iklan bukan satu-satunya, begitu? Itu betul. Ya, tapi ada kritik juga, Bang. Persoalan bagi orang lain itu adalah Abang punya media, lalu mempublikasikan diri sendiri, beriklan, lalu kemudian orang lain tidak dapat kesempatan di sana. Itu satu. Yang kedua, ada juga kritik yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk mengeritik pihak lain gitu. Mengeritik pihak lain. Taruhlah ada orang yang kecewa, Metro atau apapun, itu kok kritik pemerintahan ini habis-habisan. Kira-kira begitulah, ada kritik seperti itu. Dan tidak dikasih kesempatan untuk membuat pembelaan atau apapun namanya. Itu kritiknya, Bang. Tanggapannya gimana? Saya pikir kritik yang salah. Pertama, sesungguhnya kalau saya masih bisa diyakinin bahwasanya yang berbicara ini adalah seorang Surya mengandalkan komitmen dan kejujuran moralitasnya, saya tidak sepakat dengan itu. Karena saya tidak suka juga dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau media itu tidak memberikan kesempatan kepada siapapun, saya pikir itu tidak ada artinya dia di situ. Saya bisa lakukan itu dengan paksaan, kalau saya mau intervensi itu. Tapi itu mencederain pikiran saya sendiri, hati saya sendiri, dan pemahaman saya dengan akal sehat saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kritik dengan pemerintah. Ya, media ini memang mendukung tugasnya. Pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya memang sakit, perlu dikritik. Kalau dia nggak kritik, justru medianya salah. Nah, itu menurut saya. Jadi soal tempat, saya pikir demikian. Dan yang terakhir, saya pernah utarakan. Bayangkan, seandainya saya barangkali tidak memiliki media, apakah itu Metro, apa Media Indonesia dan lain-lain, mungkin pemberitaan tentang saya lebih banyak, Don. Mungkin saya lebih populer dari Jokowi hari ini. Karena orang tidak merasa ada jarak, jadinya itu sudah punya Metro gitu, tapi bisa di semua media. Oke, kita akan melanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama The Headlines, mimpi besar Partai Restorasi. Surya Paloh adalah nakhoda Nasdem yang berpengalaman dalam politik nasional. Apakah ketokohannya bakal mengangkat Nasdem di pemilu? Mari kita simak tren elektabilitas berikut ini. Ini dari Litbang Kompas, tren elektabilitas Nasional Demokrat. Pada bulan Juli 2012 ada 4,5%, kemudian Juni 2013 4,1% dan Desember 2013 6,9%. Ya, sempat turun tapi kemudian naik lagi begitu ya. Tren elektabilitas Nasional Demokrat berdasarkan lingkaran survei Indonesia pada Maret 2013 adalah 4,5%, Oktober 2013 2%, Januari 2014 2%. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi ada naik turun tidak stabil gitu ya Pak Surya, Bang Surya. Kalau kita lihat di survei. Kalau lihat di survei, kalau lihat di survei internal tetap ada tren kenaikan. Tren kenaikan. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada survei baru, apakah Kompas, kita lihat ya. Saya pikir, saya berani memforecast itu akan lebih naik lagi dari 6,9 atau 7% begitu. Ya. Oke, kita bicara ya ini pertaruhan Bang Surya dan pertaruhan banyak pihak untuk partai baru seperti Nasdem ini gitu ya Bang Don. Ini kan Bang Surya menyampaikan ini soal politik gagasan. Gagasan tentang perubahan. Dan itu melekat tentu pada cara Bang Surya berpikir ataupun ideologi gitu. Benar sekali. Tentang bangsa ini. Saya ikutin Bang Surya termasuk untuk menulis editorial. Kata yang paling sering digunakan Bang Surya apa, Nung? Anak bangsa. Anak bangsa itu selalu kalau kita ketemu bicaranya itu, dan seolah-olah dia betul-betul menyadari dia dilahirkan oleh ibu kandung bangsa ini, ibu pertiwi gitu. Saya bukan karena beliau ada di sini, tapi hal yang menurut saya inner gitu. Cuman menjual gagasan seperti ini sekarang untuk publik di tengah-tengah pragmatisme politik ya, saya sendiri ragu Bang, apa betul itu bisa dijadikan sebagai acuan oleh publik? Ya,
Jadi platform politik gagasan ini tetap harus kita konsisten menjaganya dan memperjuangkannya. Tapi saya sepakat dengan Don, itu sendiri tidak cukup. Dengan dialektika dan romantika yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, potret sosial kita yang seperti saat ini adalah potret sosial masyarakat Indonesia yang sedang mengalami deviasi sebuah sistem nilai. Potret sosial kehadiran masyarakat kita yang sudah tidak lagi mengagungkan kepada idealisme itu sendiri, kepada suatu konsepsi gagasan, pemikiran, dan strategi jangka panjang. Potret masyarakat Indonesia yang sudah berubah kepada masyarakat yang serba pragmatisme, individualistik, materialistik, dan sedikit lagi sebetulnya ateis. Saya harus ingatkan itu. Karena itulah konsekuensi ketika kita terjebak dalam pragmatisme itu sendiri. Kita sudah tidak mengindahkan lagi pada sistem nilai. Kita sudah tidak lagi menghargai apa itu suatu pengorbanan yang harus kita mulai untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Jadi itu Bang, itulah sebabnya ketika surveinya mengatakan 6,9 atau hampir 7%, saya mengatakan itu jumlah yang belum memadai. Sementara gagasannya, ideologinya, itu tadi ideologi tentang perubahan. Saya ingat SBY tahun 2004, sama-sama kita di Master Control Metro TV, itu pidato tentang perubahan itu Bang. Tetapi pada saat itu naik gitu. Pada waktu itu ya, walaupun 7% juga terakhir hasilnya. Tapi setidak-tidaknya ketika jadi presiden, dibawa oleh SBY dengan gagasan itu dimakan begitu oleh publik. Situasi dan tantangan yang selalu tidak statik dan berubah. Era SBY pada 2004 berubah dengan era SBY pada 2014 ini. Itu saya pastikan. Semua yang barangkali mengapresiasi pikiran-pikiran, gagasan katakanlah, yang dilahirkan oleh SBY pada 2004, tidak sama mendapat respon pada tahun ini, tahun pemilu 2014. Ini adalah suatu fakta dan realita kehidupan yang kita harus hadapi. Demikian juga ketika kita menyatakan ingin menjual sebuah konsepsi politik gagasan yang strategik dalam gerakan perubahan restorasi bangsa ini. Ini kan tidak mungkin sebagai mudah bagaikan membalikkan telapak tangan. Pertama, percayakah kita kepada gagasan yang kita miliki saat ini sebagai suatu politik gagasan yang memungkinkan membawa Indonesia kepada perubahan yang lebih berarti. Kalau kita percaya, maka kita harus perjuangkan itu at all cost. Kedua, kita harus lihat, kita hidup dengan living of reality, masyarakat kita yang berpikir secara pragmatis, saya katakan tadi. Maka tidak cukup dengan menjual politik gagasan, pikiran-pikiran yang syarat dengan ideologi. Lalu apa? Kan tidak cukup. Harus diracik ini. Diraciknya seperti apa? Nah, disinilah dia diperlukan. Karena yang tertera di survei 7%. Enggak apa-apa. Ketika kita berangkat dari 0%, jangankan 7%, 0,1 saja sudah keberhasilan. Karena mulai dari 0 Karena kita mulai dari 0. Kita kan melihatnya ke depan. Ketika kita meratapin keadaan yang ada dan berhenti pada ratapan itu sendiri, maka pilihan bagi kita sebenarnya tidak mungkin untuk bisa menjadi pemain. Kita hanya sebagai yang pengamat. ingin saya katakan Bang, sorry ini kan Bang Surya memikul tanggung jawab, taruhlah tanda kutip beban ini untuk membawa ideologi itu. Kembali kepada pertanyaan dasar Nunung tadi soal figur, kan begitu kira-kira. Figur seperti Bang Surya, lalu kemudian vehicle-nya adalah Nasdem. Ini untuk membawa gagasan itu yang kemudian sampai di 7%. Benar Bang, bahwa itu dimulai dari 0. Jadi kalau kita mulai dari 0, 0,5 dan seterusnya, itu oke lah, artinya dia bergerak begitu Bang. Figur itu jangan menentukan seberapa pikiran Bang Surya tentang kemampuan untuk membawa itu. Nah, tanggung jawab dan beban. Tadi saya katakan dulu, apakah cukup dengan menawarkan politik gagasan? Tidak sudah cukup. menyatakan, saya bilang tidak cukup. Betul. Dia harus ada atraksi lain. Apa? Pertama memang kalau institusi partai politik ini dia bekerja sama saja modelnya dengan kerja yang outputnya dilakukan oleh partai-partai yang sudah established, dia tidak akan bisa melebihin apapun, membawa goal besar mereka. Pemilu 2014 yang 9 April ini akan menentukan sekali, adalah sebuah stepping stone bagi Nasdem sebagai peserta pemilu yang pertama. Dia harus bisa menghasilkan hasil akhir pemilu legislatifnya ini sebagai partai papan atas.
Partai papan atas. Dari 3 besar gitu. Harusnya di situ. Oke. Harusnya di situ optimisme itu. Dia harus bekerja all out untuk itu. Oke, faktor pendukungnya apa kira-kira kok bisa sampai 3 besar? Faktor pendukungnya banyak. Pertama, Calegnya banyak yang muda-muda, Bang. ya, Sangat muda bahkan. ya, Tidak banyak yang terkenal begitukah? ya. Iya. Nggak Terus apa-apa. Apa? Gitu. Nah, karena memang masalahnya masyarakat kita ini begitu dinamis juga dengan pragmatisme itu. Ketika hari ini dia memberikan dukungan kepada partai besar, ketika besok ada perayu yang lebih baik dari partai kecil, belum tentu dia akan tetap memilih partai besar. Saya setuju. Iya. Ini ada fluktuatisme yang terjadi setiap saat dinamis. Jadi the chances ada. Dan kemudian plotting mass kita itu bukan jumlah yang kecil, Besar. memang. persentasinya 30%. besar sekali. Oke. Partisipasi publik rendah sekali. Ketika dia tergugah hatinya, dia muncul saja sedikit. Itu barangkali cukup berarti bagi mengisi ruang kosong yang ada. Ya, karena ini pemilu yang pertama kata Bang Surya. Itu berarti berharap pemilu yang kedua, pemilu yang ketiga karena lolos Artinya parliamentary tidak, threshold. ini baru stepping stone Ya. kan? Ya, stepping Ya. stone. Tetapi Stepping jangan stone. lupa, No. Ya. Konsolidasi walaupun partai ini baru 2 tahun. Ini mau dipakai sebagai partai kader gitu ya? Combine. Combine. Kalau partai kader aja mungkin anggotanya cuma 1 juta orang. Langsung belum diteruskan. Memang sekarang keanggotaannya berapa Bang? Yang kemudian Berapa by address. Hari ini Don, dengan real time yang kita miliki berdasarkan sistem Kartu. BIS ID, Ada nomor keanggotaan gitu? keanggotaannya. Berapa? Terlepas mereka nanti pergi ke TPS apakah 100% memilih Nasdem atau ada deviasi barangkali karena capek, karena terayu. Kalau ini hari kita sudah hampir 16 juta. Oh. Wow, kalau itu semua milih Nasdem menang itu. Ini hari. Inilah jumlah keanggotaan yang real, Nung. Oke. Tercatat di mana, dan kalau kita pencet di situ kita tahu di mana orangnya, RT-nya, RW-nya, nomor KTP-nya. Ada tanda tangannya, Dex. Jika sudah sebegitu, sebetulnya ada optimisme untuk betul 3 besar tadi, Bang. Kemudian infrastruktur partainya kan tidak berhenti hanya di kabupaten. Nasdem ini jangan lupa, dari prakualifikasi awal saja Sampai ke oleh desa-desa KPU, ya. partai yang dikatakan sebetulnya yang lulus satu-satunya ini Nasdem. Kalau memenuhi yang terbaik itu ya Nasdem. Oke. Itu sebagai modal dasar yang dimiliki dan tidak terbantahkan. Ya. Kita berhadapan kembali Bang, ini soal praktis saja. Kita berhadapan dengan pragmatisme politik yang berkembang di publik. Kan antara ideologi yang dijajakan lalu kemudian bertempur dengan uang yang ditawarkan. Terutama ya siapapun banyak orang katanya akan memberikan itu gitu. Bagaimana Nasdem siap dengan itu? Nasdem tidak siap dengan bertempur dengan uang. Iya. Karena Nasdem tidak mengandalkan itu sebagai kekuatan yang utamanya. Dia sadar partai lama ini ketuanya ada yang presiden. Jadi Tapi ketua kan umum partai. presiden ada- Dia sadar dia berhadapan Iya, dengan iya. ketua umum partai yang sekaligus presiden. Nasdem menyadarin itu. Ada menteri-menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada wali kotanya, ada ratusan anggota fraksi di DPR-nya. Nasdem tahu itu, Don. Nung. Kemudian ada juga partai-partai lain paling tidak at least ada di menterinya, ada di gubernurnya, ada di bupati, wali kota, dan fraksi DPR. Oke. Nasdem zero. Belum lagi fasilitas yang dimiliki dari semua positioning yang ada ini. Termasuk dana apresiasi yang bisa dijalankan oleh setiap anggota dewan. Tapi paling tidak Bang Surya bisa katakan bahwa toh di survei juga 7% lolos tuh parliamentary threshold. Kita akan melanjutkan nanti, tetaplah bersama The Headlines. Ya, The Headlines spesial pemilu kami lanjutkan kembali masih bersama Ketua Umum Partai Nasdem. Bang, 3 besar begitu kan menjadi partai papan atas. Pengen jadi presiden nggak sih? Enggak, Enggak, kenapa? karena hanya 3 besar. Kalau dia 1 besar, dia boleh. Kalau peringkat 1, Kalau 2, 3, harus dicari siapa yang lebih baik jadi presiden di Republik ini. kan tapi bisa koalisi kan? Saya pikir bukan itu tujuan utama bagi Nasdem ya. Oke. Dan bukan itu tujuan dari saya sebagai pendiri dan pemimpin partai ini. Saya ingin memberikan sebuah nuansa baru bagi ini. Perjalanan kehidupan partai-partai politik negeri ini. Masalahnya bagi Nasdem sekarang memfokuskan dirinya konsentrasi penuh untuk melihat dan mengikuti pemilihan legislatif ini. Tidak dilanggar oleh undang-undang, Oke. tidak Ya. melanggar peraturan untuk melakukan
pencapresan atau mendukung capres siapapun itu sejak dini hari. Tapi Nasdem mengedepankan juga ajas kepantasan dan kepatutan. Dia tahu diri sebagai partai baru. Partai baru ini dia harus mendapatkan dulu hasil mandat dari masyarakatnya. Jadi konsentrasinya di legislatif. Bang, apa yang berkembang di luar adalah melihat cara Abang muncul di media, lalu kemudian orang berpikir itu ambisinya itu terlihat untuk menjadi presiden. At least orang lihat gesturnya, kira-kira begitulah. Abang kan, saya hadir ketika apel besar di Senayan, lalu kemudian naik mobil, kemudian begitu banyak orang yang hadir, itu betul-betul mencitrakan keinginan untuk menjadi to be a leader, jadi presiden. Gitu. Tiba-tiba kita dengar, tidak. Gitu. Yang benar mana sebetulnya? Yang benar barangkali saya tidak punya interested ke arah sana dibandingkan dengan obsesi besar saya agar gerakan perubahan restorasi bisa terjadi. Mereka tentu berharap top figures mereka, pemimpin mereka menjadi pemimpin bangsa ini dalam kedudukan di struktur formal pemerintahan dalam jabatan yang tertinggi. Saya menghargai itu. Tapi sekali lagi saya katakan, sesungguhnya bangsa ini harus bisa lebih memperbanyak lahirnya anak-anak bangsa, kata Bang Don tadi, yang punya semangat dan sikap kenegarawanan. Seorang negarawan tidak harus dia identik dengan jabatan seorang presiden, kepala negara, ya kan, kepala pemerintahan. Siapapun yang memang mengedepankan semangat sacrifice, pengorbanan, kepentingan publik, cinta pada tanah air, ada semangat patriotisme, heroisme, yang terus-menerus terjaga di dirinya, dialah seorang negarawan. Bang, ini kan kekuasaan itu politik itu diperjuangkan untuk mencapai kekuasaan. Pertanyaan Nunung betul, kader di bawah, kemana kapten saya, kemana komandan saya? Kalau dia tidak menjadi presiden, saya dapat apa? Kira-kira gitu kan, orang kemudian akan berhitung, kalau pemimpinnya jadi presiden, dia akan tahu, dia juga akan mendapat bagian atau mengambil bagian dalam kekuasaan itu. Itulah mereka harus berjuang agar partai ini menjadi partai pemenang. Ketika dia bukan partai pemenang, dia memaksakan diri, pemimpinnya hanya menjadi capres, nggak pernah menjadi pres. Nah ini yang tidak dipahamin oleh semua para pemimpin-pemimpin partai politik. Apa yang kita sebutkan teori probability. Harus dihitung chance-nya gitu ya. Kalau mau chance-nya itu dia lihat, chance-nya kecil, dia paksakan diri juga. Politik tidak begitu, Bang. Lihat partai yang menurut survei masih ada jauh di bawah Nasdem. Tetap mencalonkan presiden. Itu seni berpolitik. Kita hargain itu, Don. Tapi ini sudah disosialisasikan ke kader Nasdem ya, di bawah bahwa kalau kita tidak menang pemilu, artinya menjadi nomor 1, maka tidak ada itu cerita calon presiden dari partai. Ya, walaupun saya katakan jelas bahwasanya kita hitung balik ketika dalam posisi kita di 3 besar. Kalau kita di luar 3 besar, saya pikir lupakan semuanya. Di posisi 3 besar artinya ada kemungkinan koalisi dengan partai yang mau berkuasa. Kita lihat apa yang terbaik. Yang paling penting, Don, saya ingin tekankan yang paling penting adalah mencari pemimpin yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Dan itu bukan satu-satunya mesti dari Partai Nasdem. Itu bukan dari diri saya. Termasuk Jokowi tadi yang ditanya menunung. Termasuk Jokowi. Termasuk Jokowi. Bisa siapa saja. Bang Surya ini saya kenal. Jadi dari cara kita dulu menulis editorial, tidak ada daerah abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Jadi kalau politik mestinya cocok menjadi oposan. Jadi kalau di luar 3 besar, lupakan semuanya. Begitu ya? Ya benar. Dan kadernya tahu itu di luar 3 besar, lupakan semuanya. Lupakan. Iya, Bang Surya, Bang Don, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement-nya. Ya, dan closing mungkin statement optimisme saya untuk adalah pemilu 2014. Negeri ini, bangsa ini ya, sedang mengalami permasalahan yang begitu kompleks. Kita sulit untuk berkompetisi dan memenangkan kompetisi dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Kecuali ada kesadaran baru yang muncul dari diri kita sebagai satu bangsa. Dan kesadaran baru itu haruslah dimulai oleh diri kita sendiri. Maka perubahan sikap mentalitas, moralitas bangsa ini harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus bisa menempatkan objektivitas, menerima kekurangan dan kelebihan kita
sebagai satu bangsa. Salah satu kerja Partai Nah, di sana Nasdem. diperlukan pemimpin yang memberikan semangat dan keteladanan. Negeri ini memerlukan pemerintahan baru yang kuat. Pemerintahan baru yang kuat hanya bisa menjadi kuat ketika ada pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat melahirkan pemerintahan yang kuat dan juga didukung oleh parlemen kita yang kuat. Ini harapan kita. Oke. Terima kasih, Bang Don. Ya, saya tidak punya kata-kata untuk Nasdem, tapi selamat datang karena ini kan partai baru. Selamat datang di pemilu. Mulai 9 April. Selamat, Bang. Terima kasih, Don. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih, Bang Don. Dan demikian The Headlines kali ini. Saya Nunung Setiani. Sampai jumpa pekan depan.